Sorry ass DJ. Setelah itu, Luo Feng terbang kembali, dan membawa manusia kuat ke dewa dan binatang tidak jauh. Luo Feng, kamu benar-benar membuatku takut setengah mati barusan. Li Yangqian masih memiliki ketakutan. Kami semua mengira kamu sudah gila. Tang Cheng Song tertawa. Ringkasannya terlalu tajam. Chen Qi tersenyum. Chen Qi, kamu terlalu malu untuk mengatakannya, tetapi kamu mengisi mata air terlepas dari tubuhmu. Li Yangqian membocorkan Chen Qi dengan mata aneh. Jangan seperti itu, kita semua baik-baik saja pada akhirnya. Chen Qi tersenyum malu-malu. Hahaha, semua orang tertawa, dan suasananya sangat harmonis. Luo Feng melihat mereka setelah tertawa, karena waktu hampir habis, dia ingin mempelajari pilar batu dengan sepenuh hati dan mungkin 3 menit bisa secepat guntur atau selama setahun bagi Raja para Dewa. Kedua aliansi juga telah terbentuk, dan pembangkit tenaga listrik di kedua sisi tidak jauh berbeda, dan akan ada lebih banyak lagi di sisi binatang, di sisi orang suci dan binatang suci. Kebanyakan dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik dari kelompok kuat. Dari sudut pandang kuantitatif, sisi manusia akan lebih kuat. Raungan binatang yang sangat menakutkan melihat, dan semua pembangkit tenaga listrik cincin arah ke arah. Pada saat ini, arena telah benar-benar runtuh, dan tangan besar terus-menerus memengaruhi kekuatan penyegelan yang sangat lemah, dan semburan raungan binatang yang sangat bersemangat terus terdengar. Akhirnya, sebuah tangan besar terulur dari arena yang runtuh, memanjang langsung selama ratusan tahun cahaya, menghancurkan 2 planet mineral di jarak yang jauh. Aura jahat yang sangat menakutkan langsung menebal dan dengan cepat menyebar ke seluruh alun-alun yang sangat luas, dan terus-menerus menyei ke dunia luar. Setelah itu jatuh dengan cepat dan banyak praktisi tidak jauh dari itu. Meskipun tangan besar jatuh sangat cepat, banyak pembangkit tenaga listrik tidak lambat, dan tangan besar tidak dapat merusak pembangkit tenaga listrik manapun. Namun, tujuan dari tangan besar itu bukan untuk menyerang para praktisi itu, tujuannya adalah untuk mendukung. Tangan besar menopang alun-alun, dan tubuh berusaha keras untuk memanjat keluar, perlahan tapi kuat, dan secara bertahap, kerangka kerja muncul di depan semua pembangkit tenaga listrik. Semuanya serang dia bersama-sama. Luo Feng segera memanggil, sebelum dia keluar sepenuhnya. Namun, semua pembangkit tenaga listrik acuh tak acuh, hanya pembangkit tenaga listrik manusia dan 1 atau 2 kelompok pembangkit tenaga listrik lainnya yang membuat beberapa serangan jarak jauh. Luo Feng tidak berdaya, ini adalah waktu terbaik untuk mengalahkannya. Jika kalian semua seperti ini, aku khawatir korbannya akan sangat serius. Raja Dewa Kaca Naga, bagaimana menurutmu? Raja Dewa Fenyi memandang Raja Dewa Kaca Panjang di sampingnya. Kembali dulu, lihat situasi di Raja Dewa Pembunuh Iblis dan yang lainnya, lalu buat keputusan. Raja Dewa Kaca Naga sedikit mengernyit, sekarang tidak akan ada orang kuat yang mau mengambil inisiatif untuk serang orang besar ini, dan tidak ada yang ingin menjadi kuat sendiri, pecundang. Mungkin apa yang dikatakan Raja Dewa Galaksi itu benar, tetapi kita tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Raja Dewa Fenyi sedikit mengangguk. Luo Feng, mereka tidak menyerang, jadi apa yang harus kita lakukan? Tanya Yuanzu. Mereka tidak menyerang, dan kita tidak bisa mengalahkan mereka. Luo Feng tidak berdaya. Kalau begitu kita harus mempertahankan kekuatan suci kita dan mempertahankan keadaan kita. Pembangkit tenaga manusia juga dengan cepat mundur dan meninggalkan alun-alun Kuilchan. Pada saat ini, monster itu mengeluarkan raungan rendah. 2 tangan besar yang kokoh menopang cincin itu, dan tubuhnya tampak melayang dengan tergesa-gesa, dan dia akan meninggalkan segel cincin yang rusak sepenuhnya. Pada saat ini, kata-kata itu muncul di benak Luo Feng lagi. Kata-kata itu dengan cepat diatur ulang, dan sekali lagi digabungkan menjadi penampilan monster itu. Gelombang kuat menyebar dari monster itu. Ini adalah pesan yang sangat singkat, dan dalam sekejap, wajah Luo Feng berubah pucat. Tidak, monster itu memiliki jiwa yang sangat kuat. Luo Feng berteriak keras. Namun, tepat saat Luo Feng berteriak, monster itu meraung dengan marah, dan serangan jiwa yang tak tertandingi tersapu, dan ratusan pria kuat kehilangan vitalitas mereka dalam sekejap. Itu adalah serangan yang menghancurkan jiwa. Untungnya, jiwa Luo Feng sudah kuat karena latihan, 9 teknik rahasia penempaan, dan ditambah dengan perlindungan menara bintang, pertahanan jiwanya juga sangat kuat. Kalau tidak, saya khawatir Luo Feng sudah jatuh. Tetapi bahkan jika Luo Feng tidak jatuh, jiwanya masih bergetar. Ternyata yang membutuhkan ratusan orang untuk dipertahankan bersama adalah serangan jiwa. Luo Feng akhirnya mengerti. Tetapi Luo Feng juga sedikit menyesal, dia terlambat mengetahui informasi ini. Tuan, Morosa dan Sui Qiong berteriak satu demi satu. Luo Feng melihat sekeliling dan melihat bahwa awalnya ada 11 pembangkit tenaga manusia ditambah dirinya sendiri. Pada saat ini, beberapa telah kehilangan vitalitas mereka, dan beberapa masih dalam keadaan lamban. Guru, kapak raksasa, Yu Hu, Tang Cheng Song, Luo Feng berteriak keras. Namun,
Keempat pria kuat ini telah jatuh, hanya menyisakan tubuh yang dingin tanpa nafas kehidupan. Tubuh-tubuh ini dengan cepat berubah menjadi abu, dan bahkan harta di dalamnya menghilang, hanya menyisakan 4 harta yang mengenali Tuhan. Faktanya, mereka diteleportasi pada saat mereka akan mati, tubuhnya seperti kulit ular yang telah memudar. Faktanya, tubuh asli tidak banyak rusak, kelalaian. Hanya harta ini, mereka tidak bisa mengambilnya. Jiwa mereka tidak cukup kuat, desa Morosa, memang, Tuan Kota Kekacauan, pendiri kapak besar, Raja Dewa Yuhu, dan Tang Cheng Song bukanlah orang kuat di jalan jiwa. Pembangkit tenaga yang tersisa, Morosa dan Sui Qiong, adalah Raja Binatang Buas Dunia, dan Raja Binatang Buas Dunia itu sendiri adalah penguasa jiwa. Kuyu juga merupakan tipe jiwa yang kuat, sedangkan leluhur asli telah mengembangkan kebenaran dan kepalsuan yang berhubungan dengan jiwa. Selebihnya, Li Yangqian adalah guru spiritual, dan Chen Qi adalah orang kuat yang pandai menyerang suara piano, dan keduanya memiliki penekanan kuat pada jiwa. Meskipun Chen Qi, Li Yangqian dan Yuanzu belum jatuh saat ini, mereka semua dalam keadaan lamban. Ledakan, 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 ledakan. Suara besar dan cepat terdengar dari kejauhan, monster itu berjalan di kehampaan, dan arahnya sebenarnya di sisi Luo Feng. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang bergerak lambat jatuh tepat di bawah langkahnya. Cepat kembali, Luo Feng meraih leluhur terdekat dan dengan cepat mundur. Yuanzu juga bangun saat ini, melihat monster yang mendekat selangkah demi selangkah, dia dengan cepat melepaskan diri dari Luo Feng, dan dia mengendarai kecepatan untuk terbang dengan kecepatan ekstrim. Namun, Chen Qi dan Li Yangqian masih belum sepenuhnya bangun, dan Morosa dan Sui Qiong masing-masing meraih mereka dan dengan cepat mundur. Namun, tidak peduli seberapa cepat Luo Feng dan yang lainnya berakselerasi, mereka masih tidak bisa melepaskan monster itu. Kecepatan monster itu terus meningkat, sangat cepat. Dan Luo Feng jelas tidak berani menggunakan semua kekuatannya untuk mempercepat, karena Yuanzu dan yang lainnya tidak dapat mengejarnya, dan sekali berpisah, akan semakin mustahil untuk bertahan melawan monster itu. Luo Feng, lari cepat, Yuanzu berteriak keras, ayo pergi secara terpisah, kamu yang tercepat, dan kamu yang paling mungkin untuk melarikan diri. Tapi, Luo Feng juga sedikit cemas, jangan, jika ini terus berlanjut, kita akan mati bersama, teriak Yuanzu. Luo Feng melihat pembangkit tenaga listrik di sekitarnya, lalu melihat monster yang mengejarnya, mengertakkan gigi, dan berteriak, terbang secara terpisah. Pada saat ini, Chen Qi dan Li Yangqian sudah bangun, bersama dengan Luo Feng, ada total 7 pembangkit tenaga manusia yang tersisa, dan mereka terbang ke 7 arah dengan cepat. Tentu saja, bukan hanya manusia yang menghadapi bahaya, semua pembangkit tenaga listrik yang bergabung dengan kaum manusia dan binatang suci berada dalam krisis besar, dan mereka juga melarikan diri ke berbagai arah saat ini. Jika ini terus berlanjut, pihak kita akan menderita kerugian besar, dan orang-orang kudus dan iblis akan menjadi murahan dengan sia-sia. Luo Feng melihat sekeliling, dan akhirnya melihat Dewa Raja Fen Yi di kejauhan. Dewa Raja Fen Yi, kita harus menemukan cara untuk memancing Nigusa pergi, jika tidak, kita akan menderita kerugian besar. Suara Luo Feng keluar langsung dengan kekuatan suci, bergema seperti bel, apakah kamu punya cara? Dewa Raja Fen Yi bertanya secara retoris. Menghadapi kekuatan mutlak Nigusus, saya khawatir metode apapun tidak akan berhasil, Luo Feng berkata dengan cemberut, tetapi kami adalah yang tercepat, berharap untuk menarik perhatiannya, sehingga Nigusus dapat mengubah arah dan pergi ke mengejar orang suci. Namun, sebelum pikiran Luo Feng selesai, Raja Dewa Fen Yi menyela. Jangan membuat masalah, kecepatan monster itu sangat cepat. Apa kita berdua? Dewa Raja Fen Yi berteriak dengan marah, kupikir kau punya cara, tapi kau menyuruhku mati. Saya pikir Anda membuat masalah, Luo Feng memarahi, jika kita bertarung, pembangkit tenaga listrik di pihak kita akan kehilangan banyak. Saya bertanya kepada Anda bagaimana cara memperjuangkan kekuasaan Raja, kamu pikir kita masih bisa bersaing dengan ras suci? God King Galaxy, jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi sendiri. Aku ingin melihat, bagaimana kamu bisa berjuang untuk menghancurkan Raja jika kamu jatuh. Dewa Raja Fen Yi meraung dengan marah, dia tidak ingin lagi berusaha untuk berbicara dengan Luo Feng. Luo Feng juga mengerti bahwa yang kuat semuanya berpusat pada diri mereka sendiri atau kelompok etnis, dan hal yang sama berlaku untuk Raja Dewa Fen Yi, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Anda membiarkan dia menempatkan dirinya dalam situasi yang lebih berbahaya untuk melindungi dirinya sendiri sekarang. Lain, dia tidak bisa melakukannya. Klan Phoenix dikenal sebagai Klan Phoenix, Luo Feng tidak bisa bertanya-tanya, tetapi dia tidak mengatakannya. Dewa Raja Fen Yi, aku akan mencoba Nigusa sebanyak mungkin, begitu aku melakukannya, kamu harus mengumpulkan semua orang kuat. Luo Feng menggunakan kekuatan sucinya untuk memanggil suaranya. Kemudian Luo Feng berbalik dan langsung menuju monster, Nigusus. Meskipun aku tidak yakin, tetapi jika aku tidak bertarung, perjalananku untuk memperebutkan kekuasaan Raja akan berakhir di sini. Luo Feng tidak berdaya,
mengapa memilih untuk menghadapi Nigusus sendirian? Tubuh ilahi saya telah banyak oleh mata air life. Saya berharap bahwa pola rahasia sayap asal tak berujung dapat dirangsang. Luo Feng berdoa dalam hati. Keluar, kekuatan suci Luo Feng terbakar dengan pembohong, berubah menjadi energi yang menakutkan, dan panik disuntikan ke sayap asal tak berujung. Memanggil, kecepatan Luo Feng sangat cepat, dan jarak antara dia dan Nigusas juga menyusut tajam. Nigusas berjalan sangat cepat, rutenya lurus, dan setiap langkahnya jatuh, hancur dan hancur. Tidak ada orang kuat yang dapat menjamin bahwa dengan tubuh dewanya saat ini, dia dapat diinjak dan tidak mati. Hah, Nigusas melihat Luo Feng terbang ke arahnya, yang menurutnya merupakan provokasi oleh orang lemah seperti serangga. Garis lurus Nigusas akhirnya berubah, dan kaki merah darah yang tampaknya tidak memiliki kulit itu melangkah ke arah Luo Feng. Meskipun kecepatan Luo Feng sangat cepat, tetapi kaki besar Nigusas jatuh terlalu cepat, dan tidak mungkin untuk menghindarinya. Tentu saja, Luo Feng meraung dengan suara rendah, dengan pembakaran kekuatan ilahi yang gila, energi yang menakutkan terus disuntikkan ke sayap asal tak berujung, dan pola rahasia yang tidak dapat mengaktifkannya akhirnya memancarkan cahaya redup. Domain, suara Luo Feng datang dari bawah kaki Nigusus, tapi tubuhnya bergerak jauh, menghindari tendangan. Nigusas melihat ke bawah dengan takjub, di rongga matanya, api hantu tidak bisa berhenti berdetak. Orang kuat yang dia anggap sebagai serangga benar-benar terbang dari bawah ke atas, dan sekarang terbang ke lututnya. Nigusas akhirnya berhenti, tubuhnya mulai bergerak, pinggangnya tertekuk, tangannya terkulai, mencoba meraih Luo Feng. Namun, rangkaian gerakannya jauh lebih lambat daripada kecepatan berjalannya. Luo Feng telah berhasil mengaktifkan beberapa kekuatan, domain absolut, meskipun jarak divergensi domain hanya setengah kaki, itu masih membawa Luo Feng peningkatan kecepatan yang besar. Luo Feng dengan gesit bergerak bola-balik, kadang-kadang mengitari punggung Nigusus, dan kemudian jatuh ke bawah lagi, dan kemudian terbang melewati mata hantu Nigusus yang bergoyang. Tubuh besar Nigusas terus berputar dan menamparkan dengan tergesa-gesa, tapi dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Luo Feng. Nigusus mengom dengan marah, tapi kali ini tidak ada serangan jiwa. Di kejauhan, banyak orang kuat tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Luo Feng benar-benar bisa memainkan monster besar itu. Namun, Luo Feng tahu bahwa ini hanya sementara. Nigusus ini sangat kuat, tetapi dia tidak tahu berapa lama itu telah disegel, dan banyak kemampuan tidak dapat digunakan secara fleksibel. Setelah dia sepenuhnya terbiasa, maka mereka, bahkan alam semesta ini benar-benar tanpa harapan. Memanggil, setelah memainkan Nigusus berputar-putar, Luo Feng tiba-tiba menarik diri darinya, dan dengan cepat terbang menuju tempat di mana para Saint dan Iblis berada di kejauhan. Pada saat yang sama, sosoknya juga berubah menjadi seorang pria, munculnya seorang pembangkit tenaga suci biasa. Raja Dewa Galaksi ini mencoba memikat monster itu ke pihak kita. Bagaimana mungkin orang kuat dari ras suci tidak menyadari niat Luo Feng? Cepat dan hentikan dia, seorang pria kuat dari klan suci berteriak keras, meluncurkan serangan jarak jauh saat terbang, mencoba mencegat Luo Feng. Semua orang kuat bergerak dan mulai menyerang Luo Feng. Segera, serangan dari langit mengalir ke arah Luo Feng. Kerja bagus, Luo Feng tersenyum ringan, teknik gerakan Luo Feng terbuka dalam sekejap, tapi serangan dari langit jarang bisa mengenainya. Nigusus besar di belakang berbeda, karena dia terlalu besar, dan semua serangan yang tidak bisa mengenai Luo Feng menimpanya. Nigusas benar-benar kesal, dan satu-satunya pikirannya sekarang adalah menginjak-injak serangga yang menggodanya, dan serangga yang berani menyerangnya, menjadi lumpur dan serpihan. Ledakan, 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 ledakan. Nigusas berlari sangat cepat. Pada saat ini, dia sangat marah. Setiap langkah dia jatuh, alam semesta tampaknya tidak dapat mendukungnya, dan terus bergetar. Kecepatan Luo Feng sangat cepat, dan dia mengejar para pembangkit tenaga listrik yang melarikan diri, dan langsung meninggalkan mereka. Cepat dan menyebar, teriak Raja Dewa Pembunuh Iblis. Ras Iblis, biarkan aku menyebar, jangan beri aku kelompok. Apakah kamu ingin dihancurkan oleh kelompok itu? Raja Dewa Saksin meraung. Raja Dewa Galaksi sialan, kamu sudah mati. Raja Dewa Pembunuh Iblis sebenarnya ingin mengejar Luo Feng. Hahaha, Luo Feng tertawa, jika kamu cukup cepat, kejar saja kamu. Meskipun kecepatan Luo Feng jauh lebih lambat daripada Nigusas, dibandingkan dengan Raja Dewa Pembunuh Iblis, itu seperti pertempuran antara kereta api dan sepeda motor, dan Raja Dewa Pembunuh Iblis tidak dapat mengejar tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Raja Dewa Pembunuh Iblis tidak bisa mengejar sama sekali, tapi dia tidak berani terganggu dan menyerang Luo Feng. Kecepatan saya sudah lebih cepat dari Anda. Selain peningkatan bidang setengah zang ini, tidak ada pembudidaya di sini yang bisa mengikuti kecepatan saya, Luo Feng diam-diam berkata. Memanggil, Luo Feng tersenyum dan terbang ke kejauhan. Orang-orang kuat yang menentangnya tetap tinggal, dan ditangkap oleh Nigusas, mundur satu persatu.
Luo Feng dengan dingin menyaksikan orang-orang kuat itu jatuh satu persatu, tanpa simpati sedikit pun di hatinya. Jika kamu ingin disalahkan, kamu harus membuat pilihan yang paling salah, kata Luo Feng dengan tenang. Kecepatan Nigusas lebih tinggi dari Luo Feng, dan arah yang dia kejar adalah arah Luo Feng, jadi aku khawatir dia menargetkan Luo Feng. Nigusas berlari sangat cepat saat ini, dia hanya satu langkah dari Luo Feng, dan langkah selanjutnya adalah menginjak Luo Feng. Adapun Raja Dewa Pembunuh Iblis, dia tahu jalur pengejaran Nigusas, tapi dia sudah dilaporkan diri dari arah lain saat ini, dan bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Kamu bisa mengejarku, tapi kamu tidak bisa menginjakku, Luo Feng tersenyum. Kecepatannya sangat cepat, dan dia akan menghindari kaki yang jatuh. Nigusus meraung marah, dan kekuatan jiwa yang kuat menyapu lagi, dan tiba-tiba, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam kelesuan. Luo Feng juga jatuh ke dalam momen yang lamban, meskipun dia segera pulih, pada saat ini, dia sudah melewatkan waktu terbaik untuk menghindar. Di mata Luo Feng, telapak kaki Nigusas menjadi semakin besar, karena semakin dekat dan dia akan menginjaknya. Luo Feng tidak punya pilihan selain jatuh dengan kecepatan ekstrim, dan pada saat yang sama mempertahankan kemiringan tertentu ketika jatuh, mencoba diri sendiri dari jatuhnya telapak tangan. Apa yang paling ingin Nigusus bunuh tidak diragukan lagi adalah Luo Feng. Jika dia tidak akan menyimpan serangan yang tidak dapat digunakan sesuka hati sampai saat kritis untuk menghubungi Luo Feng, jadi dia jatuh dengan cepat, dan telapak kaki yang besar juga jatuh seperti bintang yang jatuh. Sial, cepat, cepat. Cepat, Luo Feng menghadapi krisis terbesar sejak dia menerima ujian untuk menghancurkan Ki Raja, dan tendangan Nigusas hampir tak terelakkan. Luo Feng menjadi gila. Pada saat ini, kekuatan ilahinya terbakar secara ekstrim. Awalnya, dengan tubuh ilahi Luo Feng saat ini, langkah pertama dalam mendesak penghancuran sudah menjadi batasnya, tapi sekarang, di bawah upaya putus asa, lapisan kedua secara paksa didesak. Energi yang kuat melonjak pembohong, dan pada saat ini, semuanya disuntikkan ke sayap sumber yang tak ada habisnya. Pada saat ini, pola rahasia Endless Origin Wing tiba melepaskan cahaya yang kuat, dan kecepatan yang menakutkan tiba-tiba meledak, langsung mengarahkan Luo Feng untuk melintasi ratusan tahun seperti olah tiba ruang besar, menghindari Sol. Setelah lolos dari malapetaka, Luo Feng tidak merasakan kegembiraan sedikit pun, otaknya berpikir sangat cepat, dan tubuhnya secara alami terbang ke jarak jauh. Memanggil, sebuah bidang sekitar 100 meter telah dibuka di sekitar tubuh Luo Feng, karena peningkatan lapangan, Luo Feng memiliki kecepatan yang lebih kuat. Melihat bahwa Luo Feng telah lolos dari malapetaka lagi, Nigusas segera marah, dan berlari ke arah Luo Feng lagi, kecepatannya menjadi sedikit lebih cepat. Luo Feng menggertakkan giginya, kecepatannya jauh lebih cepat daripada kecepatan Nigusas, tapi kecepatan ini diperoleh dengan membakar Divine Power dengan panik. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang telah bergabung dengan Kamsen Clan yang terbang di depan langsung disusul oleh Luo Feng. Menipisnya kekuatan suci terlalu menakutkan, Luo Feng mengatupkan giginya untuk mendukung, tetapi kekuatan sucinya telah habis. Di depan, sebuah galaksi dengan banyak planet muncul. Ini adalah galaksi biasa di alam semesta ini, dan ada beberapa planet kehidupan di dalamnya. Terbang begitu banyak sekaligus, Nigusus seharusnya tidak bisa melihatku. Domain Luo Feng dengan hati-hati mengendalikan turbulensi energi yang dihasilkan selama penerbangan, sehingga planet-planet itu dapat menghindari kerusakan oleh takdir turbulensi energi. Itu dia, Luo Feng melihat planet mineral merah, terbang langsung ke dalamnya, dan dengan cepat mendarat di tanah. Kecepatannya sangat cepat, tetapi itu tidak mempengaruhi planet dengan cara apapun. Biji ini, Luo Feng melihat biji merah di seluruh tanah, mengangguk sedikit, dan langsung menggunakan kemampuannya yang tak terlihat, mengubahnya menjadi biji merah yang tampaknya biasa. Luo Feng akhirnya bisa menghembuskan napas. Selama periode desakan paksa volume kedua, kehancuran, tubuhnya tampak meledak, tubuhnya meledak dan jatuh. Ledakan, 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 ledakan. Langkah kaki Nigusus semakin dekat. Nigusas meraung. Barusan, dia telah menginjak-injak semua praktisi di rute pelarian ini sampai mati. Tetapi dia tahu bahwa praktisi yang paling dibenci pasti masih hidup. Tiba-tiba, sebuah suara aneh terdengar, dan Luo Feng, yang telah berubah menjadi biji merah, tiba-tiba merasakan jantung berdebar-debar. Tidak bagus, pikiran Luo Feng baru saja muncul. Ledakan, sebuah ledakan besar yang tak tertandingi terdengar tiba-tiba, dan seluruh galaksi tempat Luo Feng berada dalam ledakan dahsyat. Nigusas melihat galaksi yang telah berubah menjadi meteorit yang tak terhitung jumlahnya, dan api hantu merah di matanya berangsur-angsur berubah kembali menjadi biru. Nigusas mengaum lagi, dan kemudian dia menoleh untuk melihat ke kejauhan, di mana dia merasakan beberapa praktisi di sana. Ledakan, 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 ledakan. Langkah kaki Nigusus perlahan memudar. Pada saat ini, di galaksi yang berubah menjadi meteorit yang tak terhitung jumlahnya, debu merah sekecil partikel sama sekali tidak mencolok.
Namun, saat berikutnya, debu berubah drastis, berubah menjadi pria kuat yang mengenakan baju perang perak putih, yang secara alami adalah Luo Feng. Batuk-batuk, Luo Feng terbatuk lemah 2 kali, dan tubuhnya berhenti bergerak, seolah-olah dia telah jatuh. Pada saat ini, Luo Feng, meskipun dia belum jatuh, tidak jauh berbeda dengan jatuh, karena kekuatan sucinya sudah tidak signifikan. Jika Divine Power dapat diperas, maka memeras semua Divine Power Luo Feng saat ini pasti tidak akan lebih besar dari debu biji seperti partikel tadi. Dalam hal ini, jika Luo Feng adalah Venerable Universe, dia akan mengalami koma total saat ini, dan satu-satunya kekuatan suci yang tersisa kemungkinan besar akan hilang sepenuhnya seiring berjalannya waktu. Tapi untungnya, Luo Feng adalah Raja Dewa, meskipun dia sangat tertekan di alam semesta ini, fakta mendasar bahwa Luo Feng adalah Raja Dewa tidak berubah. Namun, itu juga mendukung hingga 5 menit, setelah 5 menit, kekuatan suci yang tersisa akan benar-benar habis, dan sekarang Luo Feng telah berhenti berpikir, apalagi memulihkan kekuatan sucinya. Faktanya, jika Luo Feng tidak menggunakan sisa pikirannya untuk mempertahankan keadaan tanpa bentuk untuk mempertahankan keadaan debu, tetapi memilih untuk segera mengkonsumsi harta yang memulihkan kekuatan ilahi, maka Luo Feng saat ini tidak akan berada dalam keadaan ini. Namun, begitu biji yang telah dipecah menjadi debu tidak dipertahankan dalam situasi itu, Nigusas akan segera menemukan Luo Feng. Luo Feng jatuh ke dalam tidur nyenyak, jatuh ke dalam koma mutlak, dan mulai menghitung mundur ke jatuhnya. Dunia luar, memanggil, 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 memanggil. Ratusan pita terbang keluar dari kubus besar, sosok-sosok itu muncul satu demi satu, dan Tuan Kota Kekacauan, pendiri kapak raksasa, Raja Dewa Yuhu, dan Tang Cheng Song semuanya sejalan. Sungguh serangan jiwa yang mengerikan, seru Chaos City Lord. Itu tidak bisa dipertahankan sama sekali. Pendiri kapak raksasa tidak berdaya. Sepertinya aku tidak cukup memperhatikan jiwa. Selanjutnya, aku harus melatih jiwa dengan baik, setidaknya meningkatkan pertahanan jiwa. Kapak raksasa, kamu telah menderita kerugian besar dalam jiwamu, dan kamu masih tidak memperhatikannya. Chaos City Lord tidak berdaya, pendiri kapak raksasa jatuh dan dibunuh oleh jiwa binatang itu. Aku sudah sangat mementingkannya, tetapi dibandingkan dengan jiwa, aku lebih memilih kapak perangku, dan aku menyukai serangan yang kuat dengan aura kehancuran sekarang. Mata kapak raksasa itu bersinar dengan ekstasi. Aduh, Chaos menghela nafas tak berdaya. Kalau begitu kamu harus melatih kapakmu dengan baik. Melalui metode kapak, kamu akan memahami hukum dan jalan, yang pada akhirnya akan dikembalikan ke jiwamu. Mengerti? Kapak raksasa itu menggoda. Tuan Kota Kekacauan tersenyum ringan. Dia berbeda dari kapak raksasa. Kapak raksasa hanya menyukai metode kapak, dan pengejaran Tuan Kota Kekacauan adalah mengembangkan kekuatannya sendiri sambil mencoba menutupi kekurangannya. Pada saat ini, kekurangan jiwa ditemukan, dan penguasa Kota Kekacauan secara alami akan menemukan cara untuk menebusnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, akhirnya Luo Feng memiliki gelombang kesadaran. Ini, Luo Feng merasa bahwa dia berada di kabin nutrisi, dan di dalam kabin, ada banyak cairan aneh. Ini adalah cairan yang dapat menemukan tubuh dewa. Luo Feng segera mengenalinya dan mulai mengambil inisiatif untuk menyerapnya. Cairan aneh itu nyata angsur menjadi transparan, dan akhirnya, ketika cairan itu benar-benar transparan, lubang transparan dari ruang perlahan terbuka. Memanggil, Luo Feng meninggalkan kabin terbaik di dalam. Alhamdulillah, Tuan, Anda akhirnya bangun. Suara Morosa datang pada saat ini. Luo Feng ke atas dan melihat bahwa dia masih berada di galaksi yang telah berubah meteorit yang tak terhitung banyaknya. Morosa, Sui Qiong dan semua pembangkit tenaga manusia lainnya dikelilingi oleh mereka, dan di jarak, ada juga beberapa orang kuat dari berbagai ras. Kamu menyelamatkanku, Luo Feng bertanya. Tuan, Chen Qi yang pertama kali menemukanmu, dan dia menyediakan cairan aneh yang membantumu menciptakan kekuatan sucimu. Sui Qiong berkata, melihatmu sendiri untuk menarik monster itu, kami tidak bisa tenang, kami semua mengikutinya. Ayo, tetapi kecepatannya terlalu cepat, kita tidak bisa mengejar sama sekali. Itu benar, kamu terbang sangat cepat. Kami mencoba yang terbaik untuk mengejar dan tidak bisa menutup jarak, malahan kami semakin jauh, Li Yangqian berkata, karena kita semakin jauh, kita tidak tahu apakah kamu telah melarikan diri. Aku mengkirkan monster itu Ying, jadi aku menyebar dan berkomunikasi satu sama lain melalui kristal kekuatan suci yang mereka tinggalkan. Ini juga berkat kami bahwa kami menyebar, jika tidak, kami semua akan bodohnya mengejar monster itu, maka kamu mungkin tidak melihat kami. Chen Qijiao tersenyum, aku juga tidak bisa melihat penampilanmu seperti mayat, dengan sudut pandangmu. Surgawi hanya bisa bertahan paling lama setengah menit. Itu terlalu berisiko. Luo Feng masih memiliki rasa takut, lalu mengungkapkan Chen Qi, terima kasih telah menyelamatkanku. Saya tidak melakukan apa-apa, jika Anda ingin membalas saya, jadilah banteng dan kuda untuk membalas saya, goda Chen Qi. Hahaha, semuanya tertawa. Luo Feng,
kali ini kamu menggunakan kekuatanmu sendiri untuk mengusir monster itu, dan kamu bisa kembali dengan selamat, sungguh menakjubkan, Yuanzu memuji. Aku tidak mengira itu akan sangat berbahaya. Luo Feng menghela nafas. Kupikir aku memiliki pemahaman tertentu tentang monster itu, tapi aku masih meremehkannya. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang monster itu? Tanya Yuanzu. Saya tidak tahu banyak, saya hanya tahu bahwa monster ini awalnya kuat, setelah membuka segel, itu akan sangat lemah. Tetapi secara bertahap akan menjadi lebih kuat. Luo Feng mengerutkan kening. Saya hanya tidak menyangka bahwa keadaan lemah monster masih akan sangat menakutkan. Bagaimana kamu tahu? Chen Qi bertanya dengan curiga. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan pilar batu di alun-alun? Apakah kamu tidak tahu? Luo Feng menatap Chen Qi dengan heran. Aku tidak tahu. Chen Qi sedikit bingung. Aku mempelajarinya dari kata-kata itu. Luo Feng berkata, teks lengkapnya digabungkan dengan tata letak kotak, dan akan ada monster itu, Nigusus, dan beberapa pesan teks kasar akan dikirimkan pada saat yang sama. Datanglah. Chen Qi bingung. Benarkah? Luo Feng bertanya-tanya. Saya telah menyampaikan semua kata kepada Anda. Apakah Anda tidak membacanya dalam kombinasi dengan tata letak alun-alun yang telah Anda bangun dalam pikiran Anda? Saya sudah melihatnya bersama di mata air kehidupan. Chen Qi mengerutkan kening. Namun, saya baru saja menemukan posisi yang sesuai dengan teks yang tidak saya temukan sebelumnya. Selain itu, tidak ada yang lain. Adapun monster yang kamu sebutkan bernama Nigusus, itu tidak pernah muncul. Bagaimana ini mungkin? Luo Feng menunjukkan ekspresi tidak percaya. Masalah siapa itu? CZ, tolong coba. Saat Luo Feng mengatakan itu, dia menyampaikan semua kata kepada leluhur aslinya. Setelah beberapa saat, Yuanzi juga menggelengkan kepalanya. Situasi saya sama dengan Chen Qi, dan saya belum pernah melihat monster. Apa yang terjadi? Luo Feng bingung. Kemudian, Luo Feng juga mengirimkan teks ke pembangkit tenaga manusia yang tersisa, dan mereka semua menggelengkan kepala. Mereka berada dalam situasi yang sama dengan Chen Qi, dan mereka tidak melihat monster apapun. Sepertinya hanya Luo Feng yang tahu tentang monster itu. Yuanzi sedikit mengangguk. Mari kita lupakan ini untuk saat ini, dan cepatlah berpikir tentang bagaimana menghadapi monster itu. Li Yangqian berkata dengan cemas, monster itu kemungkinan akan datang ke sini lagi. Aku meminta Dewa Raja Fen Yi untuk mengumpulkan banyak orang kuat. Jika kita buru-buru kembali, kita seharusnya bisa menggunakan kekuatan banyak orang kuat untuk melawan Nigusus bersama-sama. Mengandalkan mereka, Li Yangqian mendengus dingin. Untuk bekerja sama dengan mereka, aku benar-benar takut ditikam dari belakang oleh mereka tiba-tiba. Ya, Luo Feng sedikit mengangguk, kita benar-benar harus membantu diri kita sendiri. Saya setuju. Morosa pertama kali mengungkapkan pendapatnya, bahwa Raja Dewa Fen Yi adalah klan Phoenix yang kuat yang dikenal sebagai klan Phoenix. Tetapi saya tidak berharap untuk menjadi begitu serakah untuk hidup dan takut mati. Saya memiliki waktu yang sulit untuk percaya, bahwa dia tidak akan bertindak melawan kita untuk keuntungannya sendiri. Itu benar, pembangkit tenaga manusia lainnya mengangguk setuju. Kalau begitu mari kita pikirkan, kartu apa yang kita masing-masing harus hadapi dengan Nigusus, Luo Feng berkata. Mungkin ada metode yang untuk sementara kita lupakan. Saya sedang memikirkan beberapa hal yang saya dapatkan di sini. Morosa berkata, Kibao, peti harta karun misterius, dan bahkan 25 token angin yang tersisa dari tingkat terakhir. Token angin terlihat sangat biasa, dan sepertinya semacam token. Aku khawatir itu tidak berguna, pikir Luo Feng hati-hati. Aku baru saja mengatakannya ketika aku memikirkannya, dan kurasa mereka tidak memiliki kemampuan khusus. Morosa tertawa. Tentang Kibao, kita benar-benar belum mempelajarinya, tapi kita bisa menggunakan kekuatannya begitu saja, Kuyu merenung. Peti harta karun misterius itu mungkin agak rahasia, tapi kita tidak bisa membukanya sama sekali, kata Sue Qiong tanpa daya. Apakah benar-benar tidak mungkin untuk membukanya? Li Yangqian bertanya dengan rasa ingin tahu, bisakah Anda membiarkan saya mencobanya? Sue Qiong sedikit tercengang dan menatap Luo Feng. Setelah mendapat anggukan Luo Feng, Sue Qiong mengeluarkan peti harta karun dan memberikannya kepada Li Yangqian. Li Yangqian mengambilnya, menghabiskan kekuatannya, dan bahkan menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk membakar metode rahasia dan Kibao, tetapi dia tidak dapat membantu peti harta karun misterius ini. Itu tidak bisa dipatahkan sama sekali, kata Li Yangqian tanpa daya. Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan Kibao. Luo Feng tidak berdaya, saya tidak bisa mempelajari Kibao ini secara menyeluruh. Jika kita benar-benar meneliti sesuatu, mungkin itu bisa bersaing dengan Nigusus. Itu benar, Luo Feng tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan melihat beberapa pria kuat dari berbagai kelompok etnis di kejauhan. Mengapa mereka ada di sana? Mereka, Chen Qi meliriknya, kamu menyelamatkan mereka dengan mengorbankan dirimu dan orang lain. Mereka semua berterima kasih padamu, jadi mereka datang untuk mencarimu. Tapi kamu masih dalam penyembuhan di kabin nutrisi pada saat itu, jadi kami tidak melakukannya. Jangan biarkan mereka datang. Mungkin ada lebih banyak orang kuat di pihak kita saat itu, Luo Feng tersenyum lembut.
Hehe, Morosa dan aku sudah tiba saat itu, siapa yang berani menyerang ide tuannya? Sue Qiong tertawa. Jika saya ditemukan oleh mereka terlebih dahulu, kalian berdua harus menyebut salah satu dari mereka sebagai master dari master. Nada bicara Luo Feng sedikit tenang. Sue Qiong mendengus dingin, mereka juga layak. Apakah itu layak atau tidak? Karena mereka datang untuk mencari saya di permukaan, saya harus berterima kasih kepada mereka di permukaan. Luo Feng menangani hubungan ini dengan sangat baik. Kemudian Luo Feng berkata dengan keras, teman-teman, terima kasih atas perhatianmu padaku. Galaksi berterima kasih. Raja Dewa Galaksi itu sopan, pria kuat di seberangnya berkata, karena Raja Dewa Galaksi baik-baik saja, maka kita dapat yakin. Seorang pria kuat dengan cangkang batu tebal berkata dengan keras, Raja Dewa Galaksi, jika bukan karena Anda, kami akan mati di kaki monster itu. Saya, orang-orang Zhenzuo, suci, dan saya sangat berterima kasih. Raja Dewa Galaksi, aliansi ini, binatang buas, monster, dan ras manusiamu semuanya dominan. Kamu bilang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria kuat lainnya bertanya. Semuanya, kembali ke jalan yang sama. Dewa Raja Fan Yi dan yang lainnya harus mengumpulkan besar pembangkit tenaga listrik. Kalian harus pergi dan bergabung dengan mereka dulu, kata Luo Feng. Bagaimana kamu? Orang-orang kuat itu bertanya. Kami masih memiliki beberapa hal untuk ditangani. Luo Feng berpikir menjadi, kekuatan suci mengembun kristal kecil, dan melemparkannya kepada mereka. Anda dapat menggunakan kristal kekuatan suci ini untuk menghubungi saya. Jika Anda menemukan Raja Dewa, Fan Yi, Anda akan juga dapat mempelajari arah penerbangan dan bergabung dengan Anda lebih cepat. Pembangkit tenaga listrik itu menangkap kekuatan kristal suci dan sedikit mengangguk, karena Raja Dewa Galaksi memerintahkan demikian, maka kita akan melakukannya. Terima kasih semuanya, Luo Feng mengepalkan tinjunya. Raja-raja dewa itu juga melipat tinju mereka sebagai balasan, dan kemudian langsung pergi. Ayo pergi juga, Luo Feng tersenyum pada semua orang. Mau kemana? Tanya Chen Qi bingung, mencari penduduk asli di alam semesta ini, Luo Feng tersenyum ringan. Bagaimanapun, kami adalah pembangkit tenaga asing. Kami tidak dapat melakukan teleportasi. Kami juga tidak dapat berteleportasi seperti penduduk asli. Jika kami mendapatkan bantuan dari penduduk asli, kami juga dapat langsung pindah, dan berteleportasi ke kerajaan Tuhan. Akan lebih mudah untuk menghadapi monster itu dengan cara itu. Ini memang metode yang bagus, Kuyu dan Li Yangqian juga setuju. Aku khawatir pembangkit tenaga listrik lain melakukan hal yang sama sekarang, Luo Feng berkata dengan lembut. Aliansi antara klan suci dan klan iblis pasti menderita kerugian besar sekarang. Tetapi Raja Dewa Pembunuh Iblis dan Raja Dewa Saksin, mereka tidak akan jatuh dengan mudah. Mereka yakin akan menggunakan segala cara untuk membunuh Nigusus, untuk mendapatkan bantuan dari Raja yang hancur. Ya, mereka pasti akan memiliki ide ini. Sue Qiong berkata, kita harus cepat, ayo pergi, Morosa. Morosa telah mempelajari peti harta karun misterius di tangannya sejak awal, dan saat ini dia mendengar panggilan Sue Qiong dan kembali sadar. Morosa, ada apa denganmu? Luo Feng bertanya. Morosa berkata dengan hormat, Tuan, pola rahasia kotak ini memang sulit untuk dipahami, tetapi saya telah menemukan sebuah metode, dan saya baru saja mempertimbangkan kelayakan metode ini. Oh, Luo Feng tiba-tiba menjadi penasaran, katakan padaku apa solusinya. Itu dia, kata Morosa dengan suara rendah ke pembangkit tenaga listrik di sekitarnya. Ini adalah alam semesta yang sedikit diketahui orang-orang kuat di alam semesta ini tidak terlalu kuat, dan para dewa sejati adalah yang terkuat. Dan kelompok etnis dengan dewa sejati memiliki status yang sangat tinggi di alam semesta ini dan dihormati oleh kelompok etnis lemah yang tak terhitung jumlahnya. Pembantaian buaya adalah salah satunya. Tidak banyak penguasa kosmos dari klan buaya tuh, kurang dari 20, tetapi wilayah mereka sangat luas. Untuk mengelola wilayah dengan lebih baik, mereka membagi wilayah itu menjadi lebih dari 10 bagian, dan masing-masing penguasa kosmos mengelolanya secara terpisah. Wilayah. Di salah satu wilayah, penguasa alam semesta disebut penguasa Tiki. Sebuah istana besar tergantung di luar angkasa. Tuan Wei Tan, Anda berkata ingin pergi bersama saya ke alam rahasia Suang-Suan. Tuan Tiki duduk di atas tahta, menyentuh token komunikasi, sedikit mengernyit. Mungkin saya tidak bebas baru-baru ini, 1 atau 2 zaman lagi akan berlalu. Ya, seharusnya sudah selesai saat itu juga. 1 atau 2 zaman, sebuah suara marah datang dari ujung yang lain. Apa yang bisa membuatmu sibuk selama 1 atau 2 zaman? Jika kamu tidak ingin pergi, aku akan pergi sendiri. Tuan Wei Tan, kamu tidak bisa pergi sendiri. Dalam kasus bahaya, tidak ada yang akan menjagamu. Tuan Tiki tertawa. Saudaraku, jika aku melihatmu, tunggu saja aku, lihat dirimu. Tanpa masalah kelompok etnis, tidak boleh tahu kesedihan kita. Kamu membiarkan omong kosongmu. Lord of Zantan berteriak dengan marah. Tiki, katakan, jangan berpikir bahwa saya tidak dapat menemukan orang kuat lain untuk pergi bersama saya. Saya katakan, tidak mungkin,
saya pikir ada begitu banyak penguasa alam semesta yang telah pergi ke alam rahasia Suang-Suan dengan saya. Dari galaksi Yataki ke alam rahasia Kewo, saya terlalu malas untuk memilih dan datang kepada Anda. Saya tidak berharap Anda begitu bodoh. Bagus, saya tidak meminta Anda Tiki, langsung memanggil lebih dari 180 penguasa alam semesta untuk pergi bersama. 1. Tuan Wei Tan mengutuk tanpa henti. Anda benar-benar harus berhati-hati baru-baru ini, Lord Tiki tidak berdaya. Baru-baru ini, ada beberapa pria kuat yang tidak diketahui asalnya, dan ada desas-desus serupa dari kelompok etnis lain, hanya dari alam semesta yang mulia. Kekuatan, tetapi dapat mengancam penguasa alam semesta. Sebelum Lord of Tiki selesai berbicara, Lord of Wei Tan langsung menegur, Yang Mulia alam semesta mengancam Tuhan semesta, tolong buat cerita lebih rasional, kan? Jadi apa Tuhan semesta? Apakah ada harta yang kuat? Atau apakah ada metode amplitudo yang kuat? Dia bisa mengancam penguasa alam semesta. Apakah dia masih bisa mengancam? Kepadaku. Lord Tiki tidak berdaya. Saudaraku, tidakkah kamu tahu bahwa Tuan Heng Luo dari klan saya, yang memiliki harta langka, dapat dianggap sebagai karakter, tetapi dia telah banyak menderita dari pembangkit tenaga listrik itu. Saya khawatir saya akan melakukannya, juga bertemu orang-orang kuat ini, dan sekarang orang-orang panik. Tuan Heng Luo juga menderita kerugian besar. Tuan Wei Tan akhirnya berhenti memarahi. Tiki, apakah ini benar? Benar sekali, saudaraku, kamu pernah menyelamatkan hidupku. Demi suku, aku akan memilih untuk menyimpan beberapa rahasia, tetapi selama berita yang kuberitahukan, itu benar. Penguasa Tiki menghela nafas. Kakak, kapan aku berbohong padamu? Siapa yang tahu, saya pikir Anda hanya alasan dan kebohongan bahwa Anda tidak ingin pergi bersamaku ke alam rahasia pemutar ganda. Tuan Wei Tan mendengus dingin, kamu sangat licik. Setelah Tuan Wei Tan selesai berbicara, dia langsung menutup komunikasi. Seperti yang diharapkan dari satu-satunya lelaki tua dari suku Wei Tan. Aku khawatir aku satu-satunya yang bisa menahan amarah pengganggu ini. Lord Tiki tersenyum ringan dan memarahi. Tapi orang ini tidak buruk, itu hanya miliknya. Mulut, kadang-kadang benar-benar ingin merobeknya, itu sangat menjengkelkan. Hanya saja aku benar-benar tidak bisa meninggalkan wilayah kelompok etnis. Di dalam kelompok etnis, Tuan Heng Luo hampir jatuh. Jika kamu pergi keluar, apakah kamu masih membutuhkan kehidupan kecil ini? Tuan Tiki menghela nafas pelan. Sungguh saya benar-benar ingin pergi ke alam rahasia yang berputar ganda. Perpaduan dari banyak hukum yang indah, harta yang tak ada habisnya. Sayangnya, Lord Tiki menekan pikiran yang kuat di dalam hati. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Jangan khawatir, kamu bisa segera pergi. Tetapi premisnya adalah Nigusus jatuh sebelum menghancurkan alam semesta ini. Siapa? Lord Tiki membeku di dalam hatinya. Dia tidak merasakan pria kuat di lingkungan sama sekali-sekali. Penguasa alam semesta klan buaya Tu, senang bertemu denganmu. Luo Feng berjalan keluar dari tempat yang gelap, dan aura yang awalnya tersembunyi di tubuhnya benar-benar terlepas. Tuan Tiki tiba-tiba merasakan sesak di hati. Huo berdiri dari singgasana. Yu, yang mulia semesta, ini terlihat. Oh, Luo Feng memandang penguasa Tiki dan tersenyum kecil. Aku belum pernah bertemu dengan penguasa Tiki sebelumnya. Penguasa Tiki terkejut dengan penampilanku. Aku pasti telah mempelajarinya dari penguasa Heng Luo. Penampilanku. Itu kamu, apakah itu benar-benar kamu? Lord Tiki tanpa sadar mundur. Tetapi singgasananya ada di belakang, jadi dia tidak bisa mundur. Ini aku, Luo Feng tersenyum sedikit. Jika Tuan Tiki ingin bertanya apakah aku membunuh Tuan Heng Luo sampai jatuh, maka Tuan Tiki benar. Kamu tidak pergi ke kuil itu? Lord Tiki tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku pergi, tapi sekarang aku di sini lagi. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Bisakah kamu kembali hidup-hidup jika kamu pergi ke kuil Chan? Tuan Tiki memucat karena terkejut. Apakah ini aneh? Luo Feng bertanya sambil tersenyum. Apa yang ingin kamu lakukan? Lord Tiki bertanya dengan berani. Kami telah mengalami beberapa masalah. Jika kami tidak menanganinya dengan benar, alam semesta akan selesai. Luo Feng tersenyum ringan. Meskipun saya tidak peduli apakah alam semesta selesai atau tidak, saya harus menghentikan ini terjadi. Karena monster itu, jika kita tumbuh ke titik itu, kompetisi kita kali ini akan gagal total. Alien, apa yang kamu bicarakan? Tuan Tiki tidak mengerti. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Luo Feng tersenyum. Saya bukan dari alam semesta ini. Saya dari dunia dimensi yang lebih tinggi. Wilayah saya jauh melampaui imajinasi Anda. Meskipun saya telah ditekan untuk sementara hingga tingkat Atuan Kosmik yang terhormat, berurusan dengan Dewa Sejati adalah tugas yang sangat sulit. Ini bukan masalah besar. Bukankah alam semesta ini milik kita? Alam semesta yang mulia dapat berurusan dengan Dewa Sejati. Beberapa kata Luo Feng mengandung sejumlah besar informasi, dan Lord Tiki merasa agak sulit untuk dicerna. Dalam periode terakhir, ada ratusan orang kuat dari dunia luar, masing-masing sekuat Dewa Sejati, dan mereka semua memiliki harta yang aneh. Luo Feng melanjutkan sambil tersenyum, kekuatan tempur yang begitu kuat, hancurkan itu,
ras alam semesta seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Tapi kami di sini bukan untuk berurusan denganmu, tapi untuk berurusan dengan monster yang cukup untuk menghancurkan alam semestamu. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tanya Lord Tiki. Kamu adalah penguasa alam semesta di alam semesta ini. Aku percaya kamu tidak bodoh. Kamu pasti telah mempelajari beberapa informasi tentang kami. Aku yakin kamu juga dapat menggunakan informasi ini untuk menilai apakah yang aku katakan itu benar atau tidak. Feng masih terus tersenyum. Sebenarnya, dengan kekuatan kami, jika kami mencari bantuan Anda, kami hanya perlu membiarkan Anda jatuh ke dalam ilusi. Tetapi kami memilih untuk menghentikan latihan ini. Mengapa kamu memilih untuk menyerah sekarang? Lord Tiki bertanya, jelas tertarik dengan pesan Luo Feng. Karena kita telah membuat semua persiapan, dan ketika benar-benar akan kehabisan amunisi dan makanan, kamu memiliki kemungkinan tertentu untuk melepaskan diri dari ilusi kami. Pada saat itu, apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak mengerti apa-apa? Luo Feng bertanya, tidak ada yang tahu apa yang akan kamu lakukan dalam keadaan itu. Jika itu mempengaruhi kemampuan kita untuk menghadapi monster itu akan merepotkan. Adapun perbudakan, ada batasan jumlah mereka. Aku tidak ingin menyia-nyiakannya pada beberapa penguasa alam semesta atau dewa sejati. Monster macam apa itu? Lord Tiki akhirnya mulai mempercayai kata-kata Luo Feng. Kamu adalah pembangkit tenaga listrik di alam semesta ini, jadi kamu secara alami tahu tentang kuil kuda. Tapi aku tidak tahu seberapa banyak yang kamu ketahui tentang kuil bunga, Luo Feng bertanya sambil tersenyum. Kuil Chan, Lord Tiki tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, ini adalah tempat yang sangat menakutkan. Beberapa penguasa alam semesta yang kuat dari klan Krokodiletu kami telah jatuh di sana, termasuk kakak laki-laki tertua saya. Tuan Tiki berkata di belakang, dengan nada sedih. Kuil kuda sebenarnya menyegel monster raksasa. Dan monster raksasa itu memiliki kekuatan yang tak tertandingi, kata Luo Feng. Ternyata benar-benar ada monster, Lord Tiki mengangguk. Luo Feng sedikit terkejut dengan penampilan Lord Tiki, dan kemudian bertanya dengan bingung, berapa banyak yang Anda ketahui? Ada terlalu banyak misteri di kuil Chan, dan ada harta yang tak terhitung jumlahnya dan teknik rahasia di dalamnya. Lord Tiki menghela nafas pelan. Namun, mereka yang bisa masuk untuk mendapatkan harta dan keluar hidup-hidup, untuk waktu yang lama, hanya lautan jiwa. Satu dewa sejati. Hanya apa? Tanya Luo Feng. Hanya butuh waktu kurang dari sebulan untuk melarikan diri, dan dia juga jatuh. Lord Tiki menghela nafas lagi, karena jiwanya telah mengalami trauma yang tidak dapat diubah. Jatuh adalah akhir yang tak terhindarkan. Lalu apa yang dia bawa kembali? Luo Feng bertanya lagi. Saya membawa kembali sejumlah besar harta, serta banyak informasi tentang kuil. Lord Tiki berkata, justru karena laut jiwa dewa sejati, ada 10 kali lebih banyak harta aneh di alam semesta. Sungguh pembangkit tenaga yang luar biasa. Luo Feng menghela nafas, dan kemudian Luo Feng bertanya lagi, apa pesannya? Pesan-pesan itu tidak banyak, tetapi semuanya sangat berharga. Biarkan saya memberitahu alien, dan mereka juga alien dari luar alam semesta. Lord Tiki berkata-kata demi kata, itu tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin, Luo Feng bertanya. Lord Tiki menatap Luo Feng, kepalanya bergoyang dari sisi ke sisi, menunjukkan ketegasannya. Kamu sama sekali tidak perlu melakukan ini. Bukankah kamu ingin membawa pesan-pesan ini ke dalam kubur? Luo Feng menghela nafas pelan, dan kekuatan hantu menembus ke dalam tubuh Lord Tiki dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun Lord Tiki sudah melakukannya, selesai cukup setelah mempersiapkan, dia masih jatuh ke dalam ilusi Luo Feng. Morosa, Sui Qiong, kalian berdua cepat kemari, teriak Luo Feng. Memanggil, dua sosok terbang keluar dari dua tempat gelap, itu adalah Morosa dan Sui Qiong. Mereka juga memiliki kemampuan untuk tidak terlihat dan tidak terlihat. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditemukan oleh penguasa Tiki ketika mereka disembunyikan. Segera teleportasi ke kerajaan Tuhan, Luo Feng melemparkan sebuah benda yang tampak seperti berlian hitam, dan kemudian memerintahkan. Tuan Tiki, yang terperangkap dalam ilusi, telah sepenuhnya dikendalikan oleh Luo Feng, jadi dia secara alami mematuhinya saat ini. Setelah itu, Luo Feng terus mengeluarkan perintah kepada penguasa Tiki, dan teleportasi kerajaan ilahi dilakukan lebih dari 10 kali. Ada di sini, Luo Feng tersenyum dan melihat ke galaksi di depannya. Ruang di sini hancur berkeping-keping dan tidak bisa diteleportasi. Jelas bahwa orang yang kuat telah membuat blokade luar angkasa. Luo Feng dan yang lainnya terbang langsung. Tuan, Chen Qi, Li Yangqian, Kuyu, apakah Anda siap? Tamu-tamu kami akan segera datang. Semuanya sudah siap. Selanjutnya, biarkan pembangkit tenaga listrik asli ini melihat metode misterius dari benua asal kita. Li Yangqian tertawa. Dibutuhkan setidaknya 5 detik bagi mereka untuk datang ke sini. Itu cukup waktu. Luo Feng tersenyum dan mengungkapkan Tuan Tiki, yang terperangkap dalam ilusi. Ini bukan gosip Luo Feng, pesan-pesan ini mungkin akan membantu dalam menangani Nigusas.
Selalu ada legenda di alam semesta kita bahwa ada cara untuk melampaui dewa sejati dan bahkan alam semesta di kuil, Lord Tiki, jadi setiap periode waktu yang lama, akan ada stagnasi dalam praktik kita. Dewa sejati makhluk surgawi, dan bahkan penguasa alam semesta akan pergi ke kuil Chan, untuk waktu yang lama, hanya dewa sejati lautan jiwa yang keluar dari kuil Chan. Laut jiwa dewa sejati mengatakan bahwa internal kuil-kuil indah. Ada ruang yang tak terhitung jumlahnya dan lorong-lorong yang terhitung jumlahnya, seperti labirin. Di mana-mana, ada harta yang tak terhitung jumlahnya, Lord Tiki berkata. Tapi, Anda bisa mendapatkan harta, tetapi Anda mungkin tidak dapat menemukan kembali. Ada beberapa turbulensi energi yang kuat, serangan jiwa, dan serangan di banyak tempat di kuil Chan. Bahkan jika itu bisa dihindari, akan ada raungan binatang buas yang menakutkan yang datang dari kuil yang mengandung serangan jiwa yang sangat menakutkan. Auman binatang yang mengandung serangan jiwa, Luo Feng sedikit mengangguk, sepertinya itu adalah auman Nigusus itu. Hanya karena auman binatang buas yang tidak memiliki aturan, tetapi dapat dengan mudah membunuh kita, jadi kita biasanya tidak pernah berani mendekati kuil. Semakin dekat kita, semakin kuat dampak jiwa. Lord Tiki melanjutkan, gerbang kuil kuda pernah terbu tetapi setelah masuk, Anda harus mengembara untuk jangka waktu tertentu dan memasuki lebih dari 10 ruang sebelum Anda dapat membuka. Laut jiwa dewa sejati adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di alam semesta saat itu. Jiwa, tubuh ilahi, dan kehendaknya semuanya kelas 1. Lord Tiki berkata, meskipun laut jiwa dewa sejati keluar hidup-hidup, dia bilang dia beruntung. Semua dewa sejati yang masuk bersamanya semuanya telah jatuh. Apa yang dia katakan tidak sama dengan apa yang kita alami. Suara Li yang kian terdengar di kejauhan. Itu benar, kami masuk dari gerbang kuil, dan kami hanya memasuki 5 ruang. Ruang pertama adalah ruang dengan lentera psikedelik 4 gambar. Kami butuh waktu lama untuk menggali dinding untuk memasuki lorong dengan lentera psikedelik 4 gambar, peti harta karun misterius. Lalu masuk lagi, ada mata air spiritual dari ruang kehidupan seperti lautan, dan 2 tempat terakhir dipenuhi dengan banyak harta langka. Tempat pertama lebih sedikit, tempat kedua banyak. Yuanzu juga berbagi pengalaman mereka di kejauhan. Aku hanya tidak menyangka bahwa harta paling berharga ada di alun-alun, Moruo saat tertawa. Tuan Tiki, apakah Anda tidak memperhatikan sesuatu yang aneh tentang pilar di sebelah arena? Sue Qiong bertanya. Pilar, Lord Tiki dikejutkan oleh ilusi. Matanya sedikit menyala. Pilar itu benar-benar aneh, karena berada di alun-alun, jadi sebagian besar penelitian tentang dia, kita semua tahu bahwa pilar itu tampaknya sangat istimewa, tapi saya tidak tahu apa yang istimewa, saya tidak bisa mengenali tuannya, saya tidak bisa bergerak, dan setelah waktu yang lama, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa tentang dia. Luo Feng ingat Menara Bintang, mantan Menara Bintang seperti ini, semua orang tahu bahwa Menara Bintang adalah harta yang paling kuat, tetapi tidak ada orang kuat yang bisa melakukan apapun, jadi dia hanya bisa meninggalkan Menara Bintang di medan perang luar. Pilar batu itu, jika kamu tidak tahu teknik rahasia tanpa nama, tidak mungkin bagimu untuk mengenali tuannya. Luo Feng tersenyum sedikit. Tidak heran, tapi, suara Chen Qi terdengar. Lalu apa, Tuan Tiki, apakah Anda penduduk asli alam semesta tidak dapat menemukan teks di alun-alun? Teks di alun-alun, Lord Tiki bingung, ada teks di alun-alun. Saya khawatir pembangkit tenaga listrik di alam semesta ini belum pernah mendengar tentang sekolah pola rahasia. Luo Feng tersenyum ringan. Jika Anda tidak memiliki pemahaman tertentu tentang pola rahasia, Anda tidak dapat menemukan kata-kata itu sama sekali. Genre pola rahasia, Lord Tiki bingung, saya belum pernah mendengarnya. Begitulah, semua orang mengerti. Sepertinya kakak Luo Feng adalah orang kuat pertama yang menemukan semua kata. Kuyu tersenyum heheli, semua pilar batu itu seharusnya diperoleh oleh kakak Luo Feng. Tidak cukup hanya mengetahui teknik tanpa nama, itu juga membutuhkan penempaan tubuh dewa melalui mata air kehidupan dan pemahaman tentang pola rahasia di dalam pilar batu. Luo Feng berkata, ini semua adalah persyaratan untuk mengenali menguasai. Tidak banyak orang kuat yang memenuhi persyaratan ini pada saat yang sama. Setidaknya penduduk asli tidak dapat melakukannya. Chen Qi tersenyum. Luo Feng, tubuh dewamu ditempa oleh mata air kehidupan? Li Yang kian bertanya dengan bingung. Itu pasti, Luo Feng berkata sambil tersenyum. Kamu masih bisa hidup kembali setelah jatuh dari mata air kehidupan. Bukankah itu dipalsukan? Begitulah, Li Yang kian sedikit mengangguk. Tuan Tiki, bisakah Anda tahu lebih banyak tentang raungan binatang itu? Luo Feng bertanya. Saya tidak tahu. Lord Tiki menggelengkan kepalanya. Saya hanya tahu bahwa auman binatang itu mengandung kekuatan dampak jiwa yang kuat, meskipun kuat dan lemah. Tetapi jika dekat dengan kuil, dampak jiwa terlemah dapat menjadi sangat mudah untuk memukul saya dengan keras. Pada saat ini, kakak Luo Feng, mereka masuk, Kuyu berteriak. Itu tidak memasuki area blokade luar angkasa, kan? Luo Feng tersenyum lembut. Tidak, Yuanzu berkata. Aku melihat dari kejauhan dan tidak berani mendekat. Tentu saja, Luo Feng tersenyum. Baiklah, mari kita mulai formasinya.
Wah, sebuah formasi besar diaktifkan, memanjang ke kejauhan, dan langsung menyebar selama lebih dari 10 tahun cahaya. Luo Feng tersenyum sedikit. Oke, ke sini, ayo kita lihat tamu-tamu itu bersama-sama. Blokade luar angkasa langsung dilepaskan, dan beberapa fluktuasi teleportasi datang. Chen Qi, Yuan Zhu, dan lainnya semua muncul di samping Luo Feng. Di belakang mereka, seorang bijak kosmik mengikuti. Para bijak kosmos itu menatap kosong, terjebak dalam ilusi. Kemudian Chen Qi dan yang lainnya memerintahkan agar orang bijak kosmos berteleportasi langsung ke kejauhan. Dewa sejati klan buaya Tu dan lebih dari 10 penguasa kosmos semuanya ada di sini. Tetapi mereka masing-masing memiliki formasi aneh di kaki mereka, menahan tindakan mereka. Mereka berjuang dengan panik, tetapi tidak bisa melihat diri sama sekali. Ketika mereka melihat Luo Feng dan yang lainnya datang, mereka marah dan berteriak. Alien, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Dewa sejati klan buaya Tu bertanya dengan marah. Tetapi kepercayaan dirinya sedikit tidak mencukupi. Kami tidak jahat, Luo Feng berkata sambil tersenyum, dan pada saat yang sama dia membentuk formasi di kaki Lord Tiki untuk membuka ilusi. Saya hanya ingin semua orang mendengarkan kami dan mengurangi masalah yang tidak perlu. Apa yang ingin kamu katakan? Dewa sejati klan buaya Tu bertanya dengan dingin. Yang mulia Dewa sejati, tentang Anda memberitahu saya judulnya. Luo Feng bertanya sambil tersenyum. Kamu benar-benar tidak mengenalku. Dewa sejati klan buaya Tu mengerutkan kening dengan bingung. Nama keluarga adalah namaku, dan aku adalah dewa sejati buaya Tu. Tuan buaya dewa sejati. Luo Feng sedikit mengangguk. Saya pasti telah melihat apa yang saya tinggalkan. Dewa sejati buaya Tu telah melihat. Aku sudah melihatnya. Dewa sejati buaya Tu mengeluarkan berlian kristal hitam. Itu merekam percakapanmu dengan Tuan Tiki. Apakah buaya Tu dewa sejati percaya dengan apa yang saya katakan? Luo Feng bertanya sambil tersenyum. Aku akan curiga, Dewa sejati buaya Tu berkata. Ada bagian yang sangat rahasia dalam apa yang kamu katakan. Rahasia ini hanya diketahui oleh sangat sedikit orang kuat. Bahkan ada beberapa poin yang aku yakin hanya aku yang tahu. Aku tidak mengharapkanmu untuk mengatakannya, dan tidak ada yang salah dengan itu. Hanya saja, meski begitu, aku tidak bisa sepenuhnya mempercayaimu. Ada monster yang disegel di kuil kuda, kau harus tahu, tanya Luo Feng. Aku tahu, Dewa sejati buaya Tu berkata. Auman yang datang dari waktu ke waktu berasal dari monster itu. Sebenarnya, aku juga menganggap auman binatang buas ini aneh. Mengapa kita mendengar auman binatang buas di ujung kuil begitu lama? Kuyu berkata dengan curiga. Meskipun auman binatang itu terdengar menyusup, mereka tidak mengandung serangan jiwa. Apa? Itu karena Nigusus memiliki uniknya sendiri. Luo Feng berkata, serangan jiwa dalam binatang buas telah dilemahkan oleh segel, dan itu dapat mempengaruhi penduduk asli ini. Tetapi pasti tidak akan terlalu mempengaruhi kita. Daripada memberitahu kami sebelumnya bahwa jiwanya kuat dan membuat kami mengambil tindakan pencegahan, lebih baik menyembunyikan kartu truf ini dari awal. Anda lihat, ketika pertama kali keluar, serangan jiwa hanyut, dan sudah berapa banyak orang kuat yang... Memang, sebelum monster itu membuka segelnya, aku selalu berpikir bahwa kekuatan monster itu rata-rata. Kuyu mengangguk, jika aku tahu sebelumnya bahwa jiwanya sangat kuat, aku pasti akan menghadapinya bersama dengan banyak orang kuat. Lalu monster itu benar-benar keluar, Dewa sejati buaya Tu masih tidak percaya. Bisakah Kuil Fan mampu menekannya lebih lama lagi? Monster itu seharusnya menghancurkan suatu tempat di alam semesta ini sekarang. Kekuatannya sudah mulai pulih. Sekarang saya hanya ingin bersatu dengan banyak kekuatan aborigin untuk menghadapinya. Luo Feng berkata, kamu juga bisa memperlambat, pikirkan perlahan, tapi semakin lama Anda memikirkannya, semakin kuat monster itu, dan semakin sulit bagi kita untuk menghadapinya. Bagaimana monster itu keluar? Dewa sejati buaya Tu terus bertanya. Aduh, Luo Feng menghela nafas pelan. Berbicara tentang masalah ini, kami memiliki tanggung jawab tertentu, karena disintegrasi segel memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan dengan kami pembangkit tenaga listrik asing. Apakah kamu memecahkan segelnya? Dewa sejati buaya Tu terkejut. Mengapa kamu melakukan ini? Ini adalah bencana yang seharusnya terjadi di alam semesta ini. Bahkan jika kita gagal memasuki alam semesta ini, orang kuat lainnya juga akan datang ke sini. Saat menjalani ujian, mereka akan membuka segel secara tidak sengaja, kata Luo Feng dengan tenang. Monster itu sangat menakutkan, dan serangan jiwa melalui segel itu sangat menakutkan. Melepaskan diri dari segel, itu tidak terbayangkan. Seorang master pembantaian buaya alam semesta tidak bisa menahan cemberut. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Begitu kekuatan monster itu kembali ke 1/10 dari kekuatan puncaknya, maka nasib alam semesta ini akan hancur secara permanen. Untuk alam semesta, buaya dewa sejati merenung, karena ini adalah peristiwa besar yang terkait dengan kehidupan dan kematian alam semesta. Kehendak alam semesta akan memberitahu kita. Kehendak alam semesta, Luo Feng sedikit terkejut, alam semesta ini juga memiliki kehendak asli. Alam semesta memiliki kehendak, seperti suku Hela alam semesta kita, Tiga Mengjia adalah juru bicara kehendak alam semesta,
kata Dewa Sejati Buaya Tu. Hela, 3 menjia, Luo Feng memikirkan agama leluhur. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, bisakah kamu memindahkan kerajaan Tuhan ke Hela? Ya, Dewa Sejati Buaya Tu memandang penguasa kosmos di sampingnya. Kami memiliki banyak dewa-dewa Hela dari suku Hela, dan kami dapat bertemu dengan 3 menjia secara langsung. Itu yang terbaik, bawa aku ke sana, Luo Feng tersenyum. Kamu harus melepaskan kami dulu dan melepaskan alat pengekangan ini, kata Dewa Pembantaian Buaya yang sebenarnya. Itu tidak sulit, saya percaya bahwa Anda telah dapat melihat situasi dengan jelas, dan Anda tidak akan ingin jatuh dengan kehancuran alam semesta. Luo Feng berkata sambil tersenyum, Tuan, Chen Qi, lepaskan belenggu. Dari formasi. Oke. Yuan Shu dan yang lainnya menjawab, tetapi mereka tidak melihat bagaimana melakukannya, jadi formasi yang mengikat mereka secara alami rusak. Banyak penguasa alam semesta kagum. Tiki, kamu adalah salah satu dewa dari suku Hela, jadi kamu bisa membawa kami ke sana. Dewa Sejati Buaya Tu memandang Dewa Tiki. Oke, jawab Lord of Tiki. Langsung berteleportasi dengan semua pembangkit tenaga listrik di kerajaan Tuhan, tidak takut mengungkapkan posisi kerajaan Tuhan. Ketika teleportasi kerajaan ilahi berakhir, Luo Feng dan yang lainnya datang ke alam rahasia di alam semesta. Tidak jauh dari sana adalah benua yang sangat luas, dan energi kosmik yang tak ada habisnya tetap ada di benua itu, membentuk nebula energi yang sangat besar. Di atas nebula, 3 pria kuat memancarkan paksaan tanpa akhir. Paksaan itu begitu kuat sehingga dekat dengan dewa kehampaan sejati. Luo Feng tahu bahwa mereka adalah 3 menjia. Beberapa, kami sudah lama menunggumu, pria muda yang berdiri di tengah tersenyum. Junmo menjia, Yesu menjia, Hongxi menjia, bagaimana kalian bertiga tahu kami akan datang? Dewa Sejati Buaya Tu bingung. Bagaimana bisa segala sesuatu di alam semesta disembunyikan dari kehendak alam semesta? Ye Zhou menjia di sebelah kiri tersenyum. 3 menjia pasti tahu apa yang terjadi di alam semesta sekarang, Luo Feng bertanya sambil tersenyum. Ini adalah malapetaka dari kosmos kita, yang ditakdirkan untuk dialami sejak kelahiran alam semesta. Hongxi menjia di sebelah kanan menghela nafas pelan. Karena kosmos adalah untuk menekan Nigusus, untuk hidup. Benar-benar seperti ini, Dewa Sejati Buaya Tu tampak serius. Kalau begitu, bisakah kita selamat dari bencana ini? Apa kata kehendak alam semesta? Jangan khawatir, Junmo menjia, yang berdiri di tengah, berkata sambil tersenyum, masih ada beberapa teman yang belum datang, harap tunggu dengan sabar. Apakah itu Raja Dewa Fan Yi dan Iblis Pembantai Raja Dewa? Luo Feng bertanya sambil tersenyum. Raja Dewa Galaksi memang jenius dari dunia luar. Memang Raja para Dewa, mereka sudah memulai transmisi kerajaan Dewa, Junmo Meng menambahkan senyum. Begitu suara Junmo menjia jatuh, sebuah cahaya melintas di jarak, yang merupakan cahaya dari transmisi kerajaan Tuhan. Luo Feng dan yang lainnya menoleh dan melihat bahwa sekitar 50 orang yang dikirim oleh kerajaan Tuhan, dan pemimpinnya adalah Raja Dewa Pembunuh Iblis. Raja Dewa Galaksi, apakah kamu di sini juga? Ekspresi Raja Dewa Pembunuh Iblis tiba-tiba menjadi dingin. Hanya 1 langkah lebih awal dari Raja Dewa Pembunuh Iblis, Luo Feng tersenyum. Tidak banyak orang kuat di pihak Raja Dewa Galaksi. Raja Dewa Pembunuh Iblis tersenyum dan mengungkapkan Luo Feng, yang berarti. Meskipun tidak banyak orang kuat, itu lebih dari cukup untuk membunuh Raja Dewa Pembunuh Iblis, Luo Feng tersenyum. Demon Slayer God King sedang bermain dengan benda-benda aneh, dengan jari-jari tangan. Benda itu terlihat sangat biasa, tapi semua orang yang hadir tahu bahwa benda ini harta yang langka. Kedua pihak saling berhadapan. Dan ketiga-ketiga menjia tersenyum di sela-sela, dan perang tak terhindarkan. Bukankah itu Dewa Sejati 7 cambuk dari suku Yimpa? Buaya Tu Dewa Sejati menunjuk ke seorang pria kuat dengan cambuk panjang di pinggangnya di samping Raja Dewa Pembunuh Iblis. Luo Feng juga melihat ke atas dan melihat bahwa mata orang kuat itu tumpul, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ilusi. Raja Iblis memandang Luo Feng dan hendak bergerak. Tepat ketika memutuskan untuk menyerang Luo Feng, gelombang fluktuasi spasial datang, yang merupakan fluktuasi teleportasi. Banyak pembangkit tenaga listrik yang memandang mereka satu demi satu, dan hanya melihat 30 atau lebih tenaga listrik muncul pada saat yang sama, dan pemimpinnya sebenarnya adalah Raja Dewa Saksin dari ras Iblis. Kulit pembangkit tenaga manusia tiba-tiba menjadi sangat jelek. Hahaha, Raja Dewa Pembunuh Iblis tertawa. Raja Dewa Galaksi, kupikir itu adalah penolongmu. Aku tidak menyangka dia adalah penolongku. Raja Dewa Saksin, cepatlah datang, Raja Dewa Galaksi ada di sini, dan mereka hanya 2 dari mereka. Selusin orang, klik untuk membunuh mereka. Raja Dewa Saksin menoleh, dan matanya tiba-tiba bersinar luar biasa. Raja Dewa Galaksi, pria yang kuat. Cepat, bunuh mereka, Raja Iblis berteriak keras. Wajah pembangkit tenaga manusia sangat jelek, dan pembangkit tenaga listrik klan Buaya Tu bahkan mundur dengan ngeri. Kamu, bukankah kamu teman?
Buaya dewa sejati bertanya dengan rasa curiga, dia tidak bisa memahami situasi saat ini. Tidak ada yang menjawab, karena pembangkit tenaga manusia ini semua saling memandang dengan wajah penuh kewaspadaan. Hanya Luo Feng yang tetap acuh tak acuh, tetapi pilar batu yang menyusut setengah inci di tangannya siap untuk menyerang kapan saja, menunjukkan bahwa Luo Feng berada di posisi ini, hati jauh lebih damai daripada permukaan. Tepat sebelum Raja Dewa Pembunuh Iblis akan memulai, semburan cahaya lain dari kerajaan Tuhan berkedip di kejauhan, menarik banyak orang kuat untuk melihat. Melihat ini, banyak pembangkit tenaga listrik umat manusia tiba-tiba menaruh hati mereka. Karena kali ini lebih dari 100 orang kuat datang, dan pemimpinnya adalah Raja Dewa Fan Yi dan Raja Dewa Long Li dari klan binatang buas. 3 kelompok pembangkit tenaga listrik yang dikirim berturut-turut secara alami dibawa oleh penduduk asli, tetapi penduduk asli itu semua terperangkap dalam ilusi, dan mereka tidak memiliki kebebasan untuk membiarkan pembangkit tenaga listrik dari klan tukang daging buaya seperti Luo Feng. Ini adalah Raja Dewa Galaksi. Para pembangkit tenaga listrik melihat ke atas dan berteriak dengan penuh semangat. Raja Dewa Galaksi, Raja Dewa Galaksi, terima kasih telah membawa pergi monster itu. Raja Dewa Galaksi mengorbankan dirinya untuk orang lain yang mengagumkan. Banyak pembangkit tenaga listrik berteriak penuh semangat dan terbang menuju Luo Feng. Raja Ilahi Fan Yi dan Raja Ilahi Long Li saling memandang, dan hati mereka tidak nyaman. Kali ini, aliansi yang bersaing untuk menghancurkan Ki Raja seharusnya didominasi oleh ork dewa mereka. Namun, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti orang-orang kuat itu ke Luo Feng. Jika tidak, hanya beberapa dari mereka yang akan dibiarkan berdiri di sini, yang akan membuat mereka semakin malu. Apa? Sebuah suara sumbang terdengar pada saat ini. Itu hanya manusia. Apakah Anda pikir dia ada di sini untuk membantu Anda? Dia hanya ingin menggunakan Anda untuk menjadikan dirinya raja. Banyak pembangkit tenaga listrik melihatnya satu demi satu, dan itu adalah pembangkit tenaga listrik berbentuk serigala dari monster Rache. Beberapa pria kuat mulai memikirkan kata-katanya dan berhenti satu demi satu. Dewa Raja Fanwa, apa yang Anda katakan benar-benar menarik. Siapa yang tidak ingin bersaing untuk mendapatkan kekuatan menghancurkan raja ketika Anda datang ke sini, monster dan menempatkan diri mereka dalam bahaya? Siapa yang bisa melakukan ini? Pembangkit tenaga listrik berbentuk serigala, Dewa Raja Fanwa, tiba-tiba terdiam. Itu benar. Jika bukan karena Galaxy God King, monster itu mungkin akan membunuhku. Pria kuat lainnya berteriak, di mana aku akan memiliki kesempatan untuk berdiri di sini dan bersaing untuk aura pemecah raja. Karena kecepatanku tidak cepat, monster itu seharusnya menginjakku dalam beberapa langkah. Kamu tidak mengerti betapa putus asanya aku saat itu. Sebuah suara yang kuat benar-benar tersedak. Pada saat itu, Galaxy God King sedang di tempat saya yang paling putus asa pada saat itu. Krisis dibawa pergi, dan Anda tahu betapa senangnya saya saat itu. Ambil aliansi kita sebagai contoh. Monster itu mengejar kita dari awal, dan kita tidak punya cukup waktu untuk menjauhkan diri. Jika monster itu terus mengejar kita, jumlah pembangkit tenaga di aliansi kita paling banyak sekitar 30. Sangat mungkin bahwa orang-orang kudus dan iblis tidak akan memiliki kekuatan untuk jatuh. Dalam hal ini, kita dapat mengatakan bahwa kita telah sepenuhnya kehilangan kemungkinan bersaing untuk mendapatkan kekuatan raja, dan benua asal pasti akan berperang, dan kelompok kami tidak memiliki harapan sama sekali. Itu benar, jika bukan karena Galaxy God King yang memancing monster, kita tidak akan bisa memimpin Holy Rache dan Devil Rache dalam hal kekuatan dan jumlah. Sayang sekali monster itu tidak mengejar klan suci dan klan iblis pada awalnya. Mereka pasti tidak memiliki prajurit seperti Raja Dewa Galaksi. Banyak kata pujian, Luo Feng menanggapi dengan tenang, sederhana dan sopan. Menurut pendapat saya, monster itu ditujukan pada Raja Dewa Galaksi. Anda lupa harta langka yang dia kenali di alun-alun. Apakah dia bertindak? Kata Raja Dewa Fanwa. Saya pikir itu adalah satu pada saat itu, Raja Dewa Galaksi diperhatikan oleh monster itu dan dirawat. Pandangan Dewa Raja Fanfar segera disangkal. Seorang Raja Dewa sangat marah, sehingga dia hampir menunjuk ke hidungnya dan memarahi Raja Dewa Fanwa. Apakah kamu cacing gelang di perut monster itu? Kamu bisa menebak apa yang monster itu pikirkan. Banyak pembangkit tenaga listrik juga setuju dengan sudut pandang yang terakhir. Tetapi masih ada pembangkit tenaga listrik yang percaya pada pandangan Dewa Raja Fanwa, tetapi hanya sejumlah kecil. Hanya dalam beberapa kata, beberapa orang kuat tergerak, dan Raja Dewa Fanwa lebih puas. Tepat ketika semua pembangkit tenaga listrik di pihak Luo Feng telah berkumpul, Raja Dewa Pembunuh Iblis dan Raja Dewa Saksin telah bergabung. Kedua belah pihak bentrok lagi. Pada saat ini, Junmo Mengjia, yang telah lama terdiam, akhirnya berkata, "Tolong, Yang Mulia, para Raja Dewa, mohon tenanglah sedikit. Untuk teknik rahasia yang menyelamatkan jiwa, saya percaya bahwa tidak ada tujuan siapapun, adalah membunuh orang kuat yang tidak akan jatuh sepenuhnya, kan?" "Siapa kamu?" Raja Dewa Saksin memandang dengan dingin. "Saya adalah seorang aborigin di alam semesta para dewa ini. Dan berkat cinta dari asal-usul alam semesta, saya telah menjadi seorang Mengjia,
Junmo Mengjia berkata sambil tersenyum. Kata Mengjia di alam semesta kita berarti seorang hamba Tuhan. Aku, seperti Yezu Mengjia dan Hongxi Mengjia di sisiku, adalah pelayan dari kehendak asli alam semesta. Ternyata beberapa orang pribumi. Tiba-tiba seorang pria kuat berkata dengan nada menghina. Junmo Mengjia tersenyum sedikit, dan dengan jentikan mengendalikan pembangkitan tenaga listrik yang telah jatuh ke dalam ilusi yang benar-benar terbangun satu demi satu. Sekitar 50 orang kuat membangun kamp baru. Dua kubu asli secara alami mengurangi banyak orang kuat, dan kekuatan total juga melemah. Setelah beberapa saat, banyak pembangkit tenaga listrik berteleportasi dari kerajaan Tuhan, jelas pembangkit tenaga listrik asli lainnya. 3 Mengjia, sekarang kamu bisa berbicara tentang cara mengalahkan Nigusus, Luo Feng bertanya. Nigusus hampir tak terkalahkan. Saya telah menghubungi semua pembangkit listrik di alam semesta ini untuk meningkatkan kekuatan untuk menghadapi Nigusus dan mencegahnya menghancurkan alam semesta ini. Junmo Menga menghela nafas pelan. Ini juga merupakan hal terak mustahil dari kehendak Kani. Untukmu, orang-orang kuat dari dunia luar. Hal terakhir yang kamu lakukan, Dewa Sejati Buaya Tu terkejut. Apakah kehendak alam semesta akan menghilang? Alam awal-awalnya dibangun oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan untuk menekan Nicholas. Misi utama dari usul alam semesta adalah untuk membantu orang lain mengalahkan Nigusus. Yezhou Mengjia menghela nafas. Ini adalah asalnya, kehendak, dan misi bawaan dari kuat di alam semesta kita. Apa yang akan terjadi pada kita, dan alam semesta ini, pada akhirnya, tanya seorang pria kuat di kubu penduduk asli. Akhir dari kehancuran alam semesta tidak bisa dihindari, tetapi Anda berbeda. Selama Anda mengalahkan Nigusus, maka Anda akan mendapatkan pujian besar dan memiliki kesempatan untuk membawa beberapa orang keluar dari alam semesta ini untuk mengalami apa yang belum pernah Anda rasakan sebelum. Hongxi Mengjia sambil tersenyum. Meninggalkan alam semesta ini, banyak penduduk asli memandang kehilangan, tidak tahu apakah harus merasa tidak nyaman atau bahagia. Kamu tidak ingin mengatakan bahwa mereka akan pergi ke benua asal, kan? Tanya Raja Dewa Kaca Naga. Tepat, Junmo Meng tersenyum. Hanya saja, premisnya adalah kamu bisa mengalahkan Nigusus. Jika tidak, semuanya akan sia-sia. Raja Dewa Pembunuh Iblis dingin. Itu hanya sekelompok bajingan. Apa yang dapat kamu lakukan ketika kamu pergi ke benua asal? Yang terkuat, Dewa Sejati. Jika tidak ada kelompok etnis yang mau menerimanya, nasibnya akan tragis. Itu benar. Benua asal akan memiliki lebih banyak budak paling banyak. Raja Dewa Saksin dengan bangga melihat sekeliling penduduk asli. Bahkan Luo Feng tidak optimis bahwa mereka bisa menetap di benua asal. Adapun membiarkan dia mengambil mereka, Luo Feng tidak memikirkannya untuk saat ini. Semuanya, kamu salah, Junmo Mengjia berkata dengan lembut. Dewa sejati seperti Kibian True God dan Krokodile True God dapat menjadi dewa sejati di tempat di mana esensi energi sangat tipis, seperti alam semesta Husen, dan tidak ada sistem. Metode kultivasi sepenuhnya didasarkan pada darah seseorang, dan orang dapat membayangkan bakatnya. Bakat semacam ini mungkin langka di benua asal, dan para ahli hukum ini juga memiliki bakat yang kuat. Memiliki pencapaian seperti itu hari ini. 1. Pembangkit tenaga listrik di benua asal semuanya mengangguk setuju. Memang, dengan bakat mereka, selama mereka diberi lingkungan yang baik dan metode kultivasi terbaik di benua asal, saya khawatir mereka akan menjadi orang suci, menjadi Raja Dewa. Orang-orang pribumi, saya adalah Sein Rache yang kuat di benua asal. Sein Rache kami adalah kelompok etnis paling kuat di benua asal, dan memiliki reputasi sebagai ras yang tak terkalahkan. Jika Anda bergabung dengan Sein Rache kami, Anda pasti akan menjadi ras yang tak terkalahkan, mampu membuat pencapaian luar biasa. Raja Dewa Pembunuh Iblis adalah orang pertama yang diundang. Ini adalah kasus dengan orang-orang kudus, jenius yang paling tak terlihat tidak sia-sia. Jika Anda ingin melumpuhkan kemungkinan jenius, cara terbaik adalah untuk memenangkan mereka. Selama Anda menang atas mereka, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan ini jenius. God Slaughtering God King. Apakah Anda pikir Anda adalah kelompok terkuat? Klan binatang dewa kami tidak akan setuju. Dewa Raja Fen Yi berkata sambil tersenyum, lalu dia melihat penduduk asli. Klan binatang dewa kami memiliki pembangkit tenaga listrik terkuat di dunia. Benua asal, kami adalah kelompok yang kuat dan tak terkalahkan. Penduduk asli, Anda dapat memilih untuk bergabung dengan kami, dan kami akan memberi Anda sumber daya budidaya yang tak terbayangkan. Dua ras yang tak terkalahkan semuanya bajingan, dan ras iblis kita adalah ras pertama yang tak terkalahkan. Saksin Shen Wang mendengus dingin. Orang pribumi, ras iblis kita adalah tempat yang kuat terkonsentrasi. Jika Anda ingin menjadi kuat, pilihan pertama Anda adalah itu untuk bergabung dengan ras iblis kami. Kami tidak akan melatih yang lemah, kami hanya akan melatihmu untuk menjadi yang kuat. Nada suara Raja Dewa Saksin sangat mendominasi, dan sangat tidak sopan untuk memanggil penduduk asli secara langsung. Tiga kelompok etnis yang tak terkalahkan semuanya mengulurkan cabang zaitun mereka, dan kelompok etnis lainnya, mengetahui bahwa mereka tidak dapat bersaing,
menggelengkan kepala dan menghela nafas. Banyak orang aborigin saling memandang dengan cemas. Hanya dalam sepersekian detik, mereka mengetahui begitu banyak berita mengejutkan, dan mereka sedikit kewalahan. Mereka menatap kosong pada pembangkit tenaga listrik yang mengundang mereka, merasa sedikit kewalahan. Semuanya, bagaimana menurutmu? Raja Dewa Pembunuh Iblis bertanya sambil tersenyum. Dewa sejati buaya Tu menatap Luo Feng dengan sedikit keraguan di matanya. Luo Feng secara alami melihat adegan ini, jadi dia bertanya sambil tersenyum, Dewa sejati buaya Tu, mengapa kamu tidak bergabung dengan kami? Oke, buaya Dewa Sejati setuju tanpa terlalu banyak berpikir. Raja Dewa Pembunuh Iblis dan yang lainnya sedikit mengernyit. Buaya, alien yang kamu ikuti, oke, tanya beberapa pembangkit tenaga listrik lainnya. Setidaknya mereka tidak akan memberikan ilusi pada kita dan tidak akan mengambil nyawa kita, kata Dewa Sejati buaya Tu. Itu terlihat cukup bagus, Seven Wi True God mengangguk, ini lebih baik daripada yang disebut ras tak terkalahkan yang terlihat sangat arogan ini. Jika kamu ingin bergabung dengan kami tidak akan menolak, Luo Feng tersenyum. Oke, 7 cambuk Dewa Sejati segera menjawab, suku Yimpa saya setuju untuk bergabung dengan ras manusia. Kami juga bergabung, saya adalah kehidupan yang istimewa dan saya bersedia untuk bergabung. Klan Lei Siku juga setuju untuk bergabung. Dalam sekejap, semua pembangkit tenaga listrik memilih untuk bergabung dengan umat manusia. Ini membuat ras lain cemburu. Luo Feng menghela nafas pelan, apa yang bisa mereka lakukan dengan kecemburuan? Kelompok etnis ini mungkin memiliki bakat yang baik, tetapi bagaimanapun juga mereka adalah alien, dan bahkan dia tidak dapat menjamin bahwa umat manusia akan memperlakukan kelompok etnis ini dengan baik. Namun, bahkan jika manusia tidak menginginkan pembangkit tenaga listrik ini, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Semua pembangkit tenaga listrik bergabung dengan pihak Luo Feng tanpa kecuali. Kamu benar untuk memilih Raja Dewa Galaksi. Junmo Menjia tersenyum ringan, asal-usul alam semesta juga berpikir begitu. Tetapi jika kamu ingin bergabung dengan umat manusia dengan sukses, kamu masih harus mengalahkan Nigusus. Dengar, dia datang. Ledakan, 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 ledakan. Langkah kaki Nigusus terdengar dari jauh ke dekat, awalnya suara nyamuk dan lalat, dan segera seperti guntur. Itu monster itu, banyak pembangkit tenaga listrik berteriak ngeri, semua pembangkit tenaga listrik melihat ke arah itu, dan sosok besar itu secara bertahap menjadi jelas. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.